Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango akhirnya membuka kembali sarana-sarana destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Setelah sempat ditutup beberapa pekan karena adanya pandemik, penutupan tempat wisata ini sendiri karena Pemda Bone Bolango akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warganya. Namun dengan status kawasan hijau virus COVID-19, sebanyak 19 destinasi wisata yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bone Bolango sudah bisa beroperasi kembali dengan ketentuan pengelolanya harus bertanggung jawab penuh dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kawasan objek wisata yang berlokasi di Desa Botu Tunoo, Kecamatan Kabila Bone, salah satu dari 19 destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Bone Bolango. Aset alam kawasan wisata di pesisir pantai selatan ini merupakan tempat wisata yang selalu ramai dengan pengunjung. Keindahan taman laut dan deburan ombaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Lokasi wisata Botu Tunoo yang berdekatan dengan wisata hiu paus Botu Berani akan menjadi pilihan alternatif bagi wisatawan untuk berlibur bersama keluarga. Sebenarnya bagaimana proses terjadinya penutupan sejumlah objek wisata di Kabupaten Bone Bolango di masa pandemik saat ini? Apa dampak yang terjadi atas kebijakan penutupan tempat-tempat wisata yang selama ini menjadi sumber utama perputaran perekonomian di Bone Bolango, dan bagaimana penanganan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di objek wisata yang dikelola. Kabupaten Bone Bolango untuk sektor pariwisata itu, untuk misalnya ada kebijakan dari kepala daerah untuk menutup objek wisata itu tidak serta-merta Bapak Bupati langsung menutup, tapi itu atas rekomendasi rapat forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bone Bolango yang juga menindaklanjuti hasil rapat dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo serta hasil rapat dari gugus tugas Satuan Gugus Tugas Pengendalian Pandemi COVID-19 di Kabupaten Bone Bolango. Setelah itu, hasil keputusnya itu disampaikan kepada kami untuk menyiapkan surat edarannya. Jadi pada menjelang hari raya itu ditutuplah seluruh objek wisata baik yang dikelola oleh pemerintah daerah, perorangan maupun kelompok itu dari tanggal 12 sampai tanggal 20 Mei 2021. Jadi itu menjelang hari raya dan pada puncak hari raya. Ini dimaksudkan adalah untuk mengendalikan jangan sampai terjadi kerumunan di objek-objek wisata karena orang baru selesai lebaran itu, Pak. Udah, tanggal 21 sudah mulai dibuka kembali, tapi tetap kami melalui komunikasi kami melalui saluran grup WA grup Pokdaris itu kami selalu sampaikan jangan lupa untuk selalu mensosialisasikan protokol cegah COVID-19 di tempat wisata dan juga tetap menerapkan aturan-aturan yang mendasar di objek wisata gitu. Jadi satuan gugus tugas itu kan dari provinsi ada, dari kabupaten juga ada, dari kecamatan juga ada sampai ke desa. Saya selalu menghimbau teman-teman, Bapak Ibu pengelola objek wisata itu selalu berkoordinasi dengan aparat TNI Polri yang ada di desa, di kecamatan, aparatur kesehatan, dan juga pemerintah desa, kecamatan yang ada, supaya tidak terjadi kemungkinan terjadinya pelanggaran protokol ini. Sebab kalau diseriusi pelanggaran protokol kesehatan ini akan menyebabkan kita berbenturan dengan aturan hukum yang sementara berlaku ini. Jadi bisa kita mengalami hambatan dalam proses hukum nanti itu. Jadi kalau destinasi yang dikelola pemerintah daerah itu kan satu Lombongo ya. Lombongo, baru sisanya itu ada sekitar 19 destinasi karena kita lihat dari jumlah kelompok sadar wisatanya itu ada 19 yang beroperasi sampai saat ini. Baik wisata alam, wisata buatan maupun monumen yang ada di Bone Bolango. Ya, pengelolanya kan ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Jadi satu kelompok itu misalnya wisata sawah yang lagi viral itu di Huntu Selatan itu dikelola oleh BUMDes kan sama aja adalah
objek wisata Pemda tapi dikelola oleh desa. Yang dikelola oleh desa juga itu adalah oleh pemerintah daerah. Dari pantauan tim redaksi Gorontalo TV di lokasi objek wisata Botu Tunoo Kecamatan Kabila Bone, memang masih sebagian kecil wisatawan yang mempergunakan waktu untuk berlibur bersama keluarganya. Namun dengan telah dibukanya tempat-tempat wisata, secara otomatis lambat laun wisatawan akan terus berdatangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami saat ini berada di objek wisata Botu Tunoo yang alhamdulillah dari pihak pemerintah desa mengajak untuk sama-sama berwisata di lokasi wisata. Dan pada saat masuk di pintu masuk dan lokasi wisata ini, dari pihak pengelola wisata itu sangat ketat untuk masuk kondisi wisata ini. Mulai dari kita diperiksa maskernya, ya, kemudian disuruh cuci tangan, dan sampai di sini mereka menghimbau terus, ya, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah, dan insya Allah nanti pada saat setelah pemberlakuan PPKM ini, ya, insya Allah ini kita semua sama-sama bisa menuju lokasi ini dengan tetap menghimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Sejauh ini sektor wisata menjadi salah satu penggerak perekonomian baik secara nasional maupun di tingkat lokal. Kabupaten Bone Bolango yang memiliki banyak sumber daya alam di bidang pariwisata akan terus berupaya dan berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan pengelola objek wisata, dan pendapatan masyarakat sekitar area objek wisata, agar roda perekonomian betul-betul berputar di tengah berlangsungnya pandemik yang hingga kini belum berakhir. Sektor pariwisata ini kan adalah seluruh dunia itu kan adalah sektor unggulan. Di Indonesia juga adalah sektor unggulan. Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berupaya terus untuk menggerakkan kembali industri pariwisata dan pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Begitu juga di Kabupaten Bone Bolango. Kita berupaya keras untuk mengembalikan lagi posisinya. Tapi jangan lupa, kita hidup dalam kehidupan yang baru, new normal kan, gitu. Jadi ditanyakan apakah terbukanya ini menggerakkan ekonomi, di mana para pengelola itu, terutama para pengelola yang di misalnya ya di bagian posisi itu, mereka dapat menerima pendapatan lagi. Baru kemudian di situ juga ada penunjang makanan-makanan kecil, pisang goreng dan sebagainya, kopi dan sebagainya itu. Nah, itu menggerakkan ekonomi, uangnya berputar di daerah kita, ya kan? Jadi daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tapi sekali lagi, apapun yang kita bicarakan, kita harus kembali pada sisi keselamatan itu. Saya pernah berdiskusi dengan Bapak Bupati, Bapak Haji Hamim Pomo, ketika akan menutup objek wisata. Saya sampaikan gini, Pak, ini saat-saat kita bisa mendapatkan pendapatan yang cukup, misalnya di Lombongo ya, saya sampaikan. Karena ini suasana liburan yang cukup tinggi pengunjungnya, Pak. Orang pada berlomba-lomba ke objek wisata. Pak Bupati memandang saya lalu dia katakan, keselamatan masyarakat itu di atas segala-galanya. Gitu. Jadi jangan dulu berpikir apa-apa. Kalau pertimbangannya itu akan menyebabkan terjadinya kerumunan dan terjadinya penyebaran COVID-19, kita harus, Pak Kadis, harus selalu mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari satuan gugus dan aparat keamanan lainnya, gitu, Pak. Dalam mengambil kebijakan seputar penanganan pencegahan virus COVID-19, khususnya di kawasan objek wisata, Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang nantinya bisa menjadi rujukan dalam mengambil sebuah keputusan. Bahkan kedepannya Dinas Pariwisata akan terus mengembangkan sejumlah potensi melalui program desa wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Stakeholder kan koordinasinya kan kita kan bagian dari pemerintah daerah. Ada forum komunikasi pemerintah daerah, ya kan, di situ berkumpul para petinggi-petinggi TNI, Polri maupun sipil. Yang kan kalau forum komunikasi pimpinan daerah kita itu kalau nggak salah ya, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Dandim, Pak Kapolres, ya toh, Pak Danlanal, dan Ketua DPRD, gitu kan, yang selalu dalam situasi apapun, beliau-beliau itu selalu mengadakan rapat, termasuk kalau di tingkat-tingkat
rapat yang dianggap harus segera digelar. Nah, di situ juga dihadirkan unsur satuan gugus tugas. Gitu. Nah, mereka dengarkan, diolah plus minusnya, ya selalu mendapatkan kesimpulan rapatnya itu adalah mengambil tindakan sesuai rekomendasi dari satuan gugus tugas pengendalian sebaran COVID-19 ini. Hanya di Lombongo, yang lainnya itu sebagian dikelola oleh kelompok maupun perorangan, yang sebagian lagi itu dikelola oleh BUMDes. Nah, BUMDes ini yang dapat kita lihat itu yang penyumbang terbesarnya itu kita bisa lihat di wisata sawah Buntu Selatan. Itu kami cukup bangga karena dengan modal sekian mereka sudah mendapatkan meraup keuntungan sekitar 3 kali lipat dari modal yang mereka kucurkan, dan itu masuk ke kas desa gitu. Jadi kita lebih mendorong pada wisata desa. Sekarang juga Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango baru saja merampungkan bersama Dinas Pemerintahan Desa ya, Pemdes, merampungkan peraturan Bupati tentang kawasan desa wisata. Kemudian akan kita tindak lanjuti tentang penunjukan desa-desa wisata. Kalau ini sudah jadi, kita akan lebih mudah melakukan koordinasi ke mereka. Sebab kenapa? Dengan terwakilinya pemerintah daerah oleh pemerintah desa dalam pengelolaan objek wisata, makin menambah warna-warni pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango. Kita kan masih sementara menghimpun. Syarat-syaratnya itu cukup, maksudnya mereka harus punya konsep tentang wisata desanya, mereka harus ada tata kelola kultur yang ada di dalamnya situ. Ya, di antaranya tentunya Botu Barani udah masuk, ya, Botu Tonuo juga udah masuk, Olele juga udah masuk, Tulabolo Hungayono juga udah mulai kita calonkan, baru Buntu Selatan, itu yang Bukit Arang ya, Bukit Arang itu kan desa Lonuo ya, Lonuo, baru juga beberapa desa, Meranti juga, Meranti itu dengan yang di Tapa wisata Tonuo itu ya, itu bagus itu. Jadi mereka berlomba-lomba itu menambah warna-warni dan tidak lagi bergantung di konsep penataannya dari kabupaten. Jadi setiap sudut Kabupaten Bone Bolango itu sudah desa itu sudah menambah warna. Ada juga Ilohuua di Bone itu. Jadi banyak sekali yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sementara berlomba-lomba menata. Dan saya dibantu oleh bidang destinasi, bidang promosi, dan bidang ekraf itu memantau perkembangan mereka di dalam pengembangan desa wisata itu. Nah, kalau dia perbuknya sudah ada, SK bupatinya sudah ada, kita akan dapat mengikut sertakan lomba desa wisata. Ini memang prosesnya agak lambat karena kami melakukan koordinasi ke desa dulu, harus serius dulu sebelum mengusulkan desa Bapak Ibu itu sebagai desa wisata. Iya, insya Allah dalam waktu dekat akan kita buka. Yang pertama kan sementara juga ada pengembangan. Yang berikut masa sekarang kan masih PPKM, pembatasan berskala mikro. Jadi kita masih rencananya insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka kembali wisata sawah. Iya, untuk prokes kebetulan kami juga di desa ada tim relawan untuk COVID. Kami sudah menyediakan hand sanitizer station di wisata sawah, kemudian ada tempat cuci tangan. Kita juga menyiapkan masker ketika pengunjung tidak membawa masker. Jadi semua kita siapkan untuk prokesnya. Untuk pengunjung sendiri dibatasi? Iya, untuk pengunjung itu sesuai edaran Bupati itu ada pembatasan kurang lebih 50% dari luas wisatanya. Iya, untuk desa wisata Buntu Selatan itu kami sekarang sementara ada beberapa data yang harus kami sampaikan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango untuk mewujudkan desa Buntu Selatan menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Ini ada format lagi yang diminta mengenai
sarana dan prasarana yang ada di dalam wisata itu sendiri, kemudian kesiapan kita untuk menjadi desa wisata. Dampak dengan telah dibukanya sejumlah objek wisata di Kabupaten Bone Bolango menjadi angin segar bagi para pedagang yang berjualan di lokasi wisata. Bagi mereka, pendapatan terbesar selama ini berasal dari para pengunjung yang datang ingin berlibur. Namun begitu, para pedagang pun akan berkomitmen untuk tetap patuh terhadap imbauan pemerintah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Sebelum wisatanya ditutup, pendapatan kami ini meningkat. Tapi sekarang wisatanya sudah ditutup, pendapatan kami drastis menurun. Jadi kami sebagai pedagang di kuliner Tapa menghimbau kepada pemerintah untuk membuka kembali wisata air Toino ini supaya kami di sini bisa pendapatan kami di sini agar kembali seperti sebelum ditutupnya wisata. Rencana ini pemerintah akan membuka kembali, Bu, tapi dengan harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Jadi baik pedagang maupun pengunjung harus ketat terhadap protokol kesehatan. Iya. Kira-kira mungkin dari Ibu sendiri setuju ya? Setuju. Kalau mau ditanya seluruh pedagang di sini setuju. Karena kan dampak juga pendapatan kemari kan. Kalau banyak pengunjung di wisata pasti singgah di sini. Artinya kesehatan dijaga, ekonomi Iya. didapat. Iya. Ya, syukur alhamdulillah. Lebih bagus kalau banyak pengunjung, kami juga banyak pendapatan. Karena lumayan pendapatan yang kami pada daerah wisata. Tapi harus mematuhi protokol kesehatan. Terus harus memahami anjuran pemerintah untuk memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan sehat dan ekonomi meningkat. Bagi lapisan masyarakat yang ingin berlibur bersama keluarga, banyak objek wisata yang bisa menjadi referensi bagi keluarga sebelum menentukan jadwal akan bertamasya. Tapi di masa pandemik semua aktivitas akan terbatas. Jaga kesehatan dengan perilaku hidup sehat. Semoga pandemik segera berakhir agar ekonomi bisa pulih kembali. Dari Bone Bolango, Soekarno melaporkan.